Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuliana dan teman saya Hanan Aurel Asafa. Kami dari SMKN 10 Jakarta, kelas 12 Akuntansi 1, akan membuat tutorial setup database perusahaan Racinda Raya menggunakan Accurate Education versi 5 dengan persiapan mahir. Langsung saja ke tutorialnya. Nah, langkah pertama, buka aplikasi Accurate, lalu akan muncul 6 tampilan fitur Accurate seperti ini. Karena kami akan membuat database perusahaan baru, jadi pilih fitur pojok kiri yaitu buat data perusahaan baru. Ini kita klik, lalu kita klik titik 3 sebelah kanan, pilih folder untuk menyimpan file data perusahaan. Lalu beri nama yaitu PT Racinda Raya. Setelah itu klik create. Oke. Ini kita tungguin sampai nanti muncul tampilan baru. Selanjutnya, salin pengguna, lalu tempel di kata kunci. Klik OK. Akan muncul persiapan singkat. Di sini kami memilih bahasa Indonesia. Lalu klik lanjut. Karena kami menggunakan persiapan mahir, jadi kami memilih persiapan mahir. Klik lanjut. Isi informasi mata uang. Namanya yaitu rupiah. Lalu nilai tukarnya 1, negara Indonesia, dan simbolnya Rp. Jika sudah, kita klik lanjut. Nah, untuk mengisi informasi perusahaan, kita lihat dari soal yang bagian identitas perusahaan. Di sini nama perusahaannya PT Racinda Raya. Kita salin lalu tempel. Untuk alamat juga sama, lihat dari soal. Salin dan tempel. Untuk tanggal mulai tutup buku, kita lihat juga di soal, tapi bagian neraca saldo, yaitu 30 November tahun 2023. Tahun fiskal, kita isi 2023 atau 23. Default periodenya kita isi 12 tahun 2023. Lanjut. Ini juga kita balik lagi ke identitas perusahaan. Nah, kita lihat di sini ada nomor seri faktur. Karena di sini tidak ada, jadi kita skip langsung ke NPWP. NPWP kita salin dan tempel. Karena nomor pengukuhan PKP juga sama seperti NPWP, jadi kita tempel juga. Untuk tanggal pengukuhan PKP, kita lihat dari soal 5 September tahun 2023. Yang ini ya. Jenis usaha juga kita lihat dari soal di bagian B, bidang usaha, yaitu perdagangan dan jasa servis AC. Kita salin, lalu kita tempel. Lanjut.
Nah, di sini ada daftar akun. Untuk daftar akun, kita hapus semua akun kecuali akun opening balance equity dan returned earnings. Kita sisakan dua akun tersebut ya. Jadi yang ini kita hapus. Jika sudah, klik di sini. Pilih yang gambar folder. Pilih folder yang tersimpan data Excel. Ini ganti dulu tipe filenya jadi Excel. Lalu pilih nomor 1 daftar akun, open. Klik ambil data. Setelah itu lihat data sumber yang atas ini atau disebut dengan judul data sumber ini dihapus, lalu definisi kolomnya diisi atau disesuaikan. Yang pertama nomor akun, yang kedua nama akun, yang ketiga ini balance itu saldo awal. Lalu ada tipe akun. Nah, di tipe akun juga sama, kita sesuaikan atau didefinisikan. Kas atau bank. Lalu aktiva lancar lainnya, akun piutang, persediaan. Ini tuh sama saja seperti disesuaikan dengan terjemahannya dari yang bahasa Inggris. Ada akumulasi penyusutan, akun hutang, hutang lancar lainnya, hutang jangka panjang, equity atau ekuitas, lanjut bawahnya itu ada revenue, yaitu pendapatan, lalu harga pokok penjualan, beban. Nah, ini jangan sampai ketukar ya. Revenue itu pendapatan, berarti ini pendapatan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu expense atau other expense, itu beban lain-lain. Jangan sampai ketukar ya teman-teman. Klik OK. Ini kita klik nih untuk memastikan kalau ini kosong, berarti langsung aja kita impor data. Nah, ini sudah berhasil. Klik OK. Di sini isi ekuitas saldo awal dengan akun opening balance equity. Lanjut, ini kita sesuaikan account payable, sales discount. Nah, yang dua bawah ini kita kosongkan, lalu lanjut. Isi syarat pembayaran, lihat dari soal. Lihat bagian pembelian. Di sini syarat pembayarannya 3/10, N/30. Isi diskonnya 3,
hari diskon 10, dan jatuh tempo 30. Lalu lihat bagian penjualan. Syarat pembayarannya 2/10 N/30. Diskonnya 2, hari diskon 10, dan jatuh temponya 30. Lalu enter. Sini enter aja biar dapat COD. Setelah itu isi bagian pajak. Kodenya T, huruf T besar, namanya itu PPN, keterangannya pajak pertambahan nilai. Itu sebesar 11%. Nih kita lihat soal nih, 11%. Diisi 11. Pajak penjualan di sini di soal itu ada fade out. Jadi isi fade out. Untuk akun pajak pembelian isi dengan fade in. Nih, bisa makan. Jika sudah, lanjut. Nah, selanjutnya ini tidak perlu diisi, kita lanjut saja. Next, kita akan mengimpor pelanggan. Klik untuk impor, lalu pilih tanda kuning. Jangan lupa mengganti tipe filenya menjadi Excel. Lalu pilih yang nomor 2, daftar customer. Lalu ambil data. Nah, jangan lupa menghapus judul dari data sumber. Lalu kita definisikan kolom. Nomor pelanggan itu nomor pelanggan. Ini kita samakan ya, sesuai kolom data sumber. Untuk mata uang, di sini akan muncul definisinya lagi. Kita ke definisi yaitu rupiah. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, untuk nomor fakturnya ini yaitu nomor faktur saldo awal. Lalu untuk tanggal fakturnya itu ada di saldo per tanggal. Untuk syarat kita definisikan ke 2/10 N/30. Untuk saldo awal tetap saldo awal. Nah, untuk PPN-nya atau pajak ini kita pilih definisinya ke pajak pertama, lalu definisinya ke PPN. Kita klik OK. Lalu tipe pelanggannya ini adalah pelanggan umum. Jika sudah semua terisi, lalu kita klik impor data. Nah, sudah berhasil, kita klik OK. Kita klik lanjut. Di sini kita akan mengimpor pemasok, kita klik impor. Lalu kita ubah tipe filenya dan mengklik yang nomor 3, lalu open dan ambil data. Tak lupa mengingatkan untuk menghapus judul dari data sumber ya. Di sini kita akan mendefinisi kolom seperti kita tadi mendefinisikan pelanggan. Nah, di sini untuk terminnya itu kita memakai definisinya yang 3/10 N/30.
Nah, semua sudah terisi. Lalu kita klik impor. Dua data terimpor sudah berhasil, kita klik OK, lalu kita klik lanjut. Nah, untuk ini tidak perlu diisi, kita lanjut. Ini juga lanjut. Nah, selanjutnya kita akan default barang. Persediaan itu ada di merchandise inventory. Penjualan itu ada di sales. Rata penjualan itu ada di sales return. Diskon barang itu ada di sales discount. Akun barang pengiriman ada di merchandise inventory. Harga pokok itu ada COGS. Nah, untuk akun biaya ini kita menggunakan freight paid. Dan untuk akun barang yang belum ditagih kita menggunakan order current liabilities. Selanjutnya kita klik lanjut. Ini klik lanjut, tidak perlu diisi. Nah, kita lihat di soal. Di soal PT Racinda ini menggunakan metode rata-rata bergerak. Jadi kita menggunakan metode rata-rata. Lalu klik lanjut. Nah, di sini kita akan mengimpor barang. Klik impor, lalu mengubah jenis file menjadi Excel dan mengambil nomor 4. Lalu ambil data. Hapus judul data sumber. Lalu definisikan kolom seperti tadi. Nah, untuk tipe barangnya di sini kita samakan ya definisinya. Nah, untuk satuannya kita menggunakan satuan kontrol kuantitas. Lalu harga beli satuannya itu kita menggunakan def harga jual 1. Nah, untuk pajak penjualan kita menggunakan definisi kode pajak penjualan, begitu juga dengan pajak pembelian. Nah, untuk tipe persediaannya itu barang jadi ya teman-teman. Nah, sudah semua terisi, kita klik impor data. Lalu kita klik lanjut. Ini kita akan mengimpor tipe aset tetap kena pajak. Kita klik untuk impor. Lalu mengubah file menjadi Excel. Lalu kita ambil yang nomor 5. Ambil data, menghapus judul data sumber, lalu definisikan kolom. Untuk tipe aktiva tetap fiskal kita pilih golongan aktiva tetap pajak. Selebihnya menyesuaikan ya teman-teman. Nah, metode penyusutan ini kita definisikan ke bahasa Indonesia. Untuk straight line itu metode garis lurus dan non-depreciable itu tidak terdepresiasi. Lalu kita klik OK. Semua sudah terisi, kita klik impor. Kita klik lanjut, di sini kita ke tipe aset tetap, klik impor. Lalu kita mengambil data yang nomor 6. Yaitu data tipe aktiva tetap. Kita ambil data, lalu jangan lupa menghapus data sumber, judul data sumber, lalu definisikan. Di sini kita akan mendefinisikan sesuai yang dari data sumber ya teman-teman. Harus sama, tidak boleh berbeda.
Sudah semua, kita klik impor, oke, dan kita klik lanjut. Yang terakhir ada daftar aktiva tetap. Kita ubah Excel-nya menjadi Excel, lalu kita pilih nomor 7, open dan ambil data. Lalu menghapus judul data sumber, dan kita mendefinisikan kolom. Nah, untuk tipe aktiva tetap ini definisinya ke bahasa Indonesia ya teman-teman. Land itu ada tanah, building itu ada gedung, vehicle itu ada kendaraan, dan untuk komputer serta furniture kita pilih peralatan. Nah, untuk umur tahun aktiva, karena di data sumbernya memakai tahun, jadi definisi kolomnya memakai yang dalam kurung tahun ya teman-teman. Ini untuk akun beban depresiasinya jangan kebalik ya teman-teman. Mulai dari building dulu, lalu ke vehicle, dan yang terakhir ada di equipment. Kita klik OK. Nah, untuk akun sumber dana ini juga tidak boleh terbalik ya teman-teman. Jadi kita tetap samakan ke data sumber, lalu definisinya ke opening balance equity. Nah, untuk ini kita pilih benar. Oke, sudah semuanya terisi. Kita klik impor data, lalu kita klik lanjut. Lalu pastikan di sini debit dan kreditnya sudah balance ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik lanjut lagi, dan selesai. Lalu akan melakukan periodik atau proses akhir bulan. Ada di aktivitas, lalu periodik, proses akhir bulan. Untuk periodenya itu ada di November. Lalu tahunnya 2023. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini selanjutnya akan mengecek neraca saldo klasik ada di laporan, lalu daftar laporan, pilih buku besar, lalu neraca saldo klasik. Untuk pertanggalnya itu ada di 30 November 2023, karena kita akan mengecek bulan November. Nah, untuk jumlah balance yang ada di accurate serta di soal itu harus sama ya teman-teman. Jadi jumlah neraca yang ada di soal begitu juga yang ada di accurate pada periode 30 November ini harus sama jumlahnya. Nah, jumlahnya itu ada di 5.643.696.728. Sudah sama ya teman-teman, artinya sudah benar. Nah teman-teman, karena untuk database-nya ini kita sudah selesai menginput semuanya, jadi kita akhiri sampai sini videonya. Lalu nanti kita bikin part 2 untuk menginput transaksi. Sekian dari saya dan Anissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video ya teman-teman.
Bye-bye.